ujian. Filsuf-filsuf barat pun memahami, misalnya ada pandangan dari Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini dikendalikan oleh keinginan kita. Ya, memang hidup itu dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan penderitaan, perjuangan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Barat Buji Pangestu di channel Bah Entertainment. Hidup ini ya memang banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak cobaan. Hidup itu dipenuhi penderitaan, segala macam cobaan, ujian. Filsuf-filsuf barat pun memahami, misalnya ada pandangan dari Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini dikendalikan oleh keinginan kita. Ya, memang hidup itu dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan penderitaan, perjuangan. Tapi orang barat ini memiliki ciri memaknai bahwa penderitaan hidup itu adalah sebuah tantangan. Ketika kita bisa mengatasi tantangan tersebut, maka hidup kita akan mendapatkan keberhasilan. Yang jadi masalahnya, orang hidup penuh masalah, penuh dengan penderitaan dikarenakan oleh sebuah keinginan. Ketika teman-teman banyak keinginannya, tentunya bisa dikatakan banyak juga penderitaan, dan penderitaan adalah sebuah tantangan. Ya, hari ini kita hidup aktif karena ada keinginan. Sayangnya, kebanyakan keinginan itu tidak bisa kita dapatkan. Tidak terkabul keinginan kita. Sebagian besar, bahkan semua keinginan tidak bisa terpenuhi. Ini yang jadi problem terhadap kehidupan kita. Masalah penderitaan itu muncul karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Impian kita tidak tercapai. Cita-cita kita tidak terkabul. Baru muncullah sebuah penderitaan. Ketika kita bisa memahami hal tersebut, bahwa hidup itu dipenuhi dengan penderitaan, dan penderitaan itu berawal dari sebuah keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak penderitaan. Ketika teman-teman siap dan tahu konsekuensinya, semakin teman-teman banyak keinginan, berarti semakin banyak penderitaan. Kalau toh siap untuk menderita lebih banyak, ya udah, teman-teman lanjutin, kejar keinginan teman-teman sampai keinginan teman-teman itu bisa diraih. Tapi kalau diri lu belum bisa menerima penderitaan yang banyak, ya udah, kurangilah keinginan lu
agar penderitaan lu juga berkurang. Dan kalau toh kepinginnya tidak menderita, tidak ada keinginan, ya namanya bukan manusia. Bukan putus asa menjadi ujung tombak penderitaan. Ketika kita bisa memahami atas keinginan dan hasil dari keinginan itu ialah penderitaan, sejatinya hidup kita tidak akan putus asa. Dan penderitaan itu bisa dipahami terhadap diri kita pribadi. Jadi rumusnya tuh jelas, ya kan? Kalau toh kita nggak mau banyak penderitaan, keinginan kita harus dikurangi. Tetapi kalau kita siap menerima banyak penderitaan, ya udah, semua keinginan lu kejar, lu raih, lu gapai, lu usahain dengan mati-matian, dan lu siap menguatkan jiwa dan mental lu untuk mengalami banyak penderitaan. Hidup itu bisa kita simpelkan, bisa kita mudahkan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gue nggak mau ribet, gue nggak mau pusing. Ya udah, kurangi keinginan lu. Wah, gue mah pantang menyerah, pantang mundur, gue kuat buat memperjuangkannya. Ya udah, semua keinginan lu gapai, lu usahain, lu perjuangin, dan lu siap banyak penderitaan di situ. Jadi hidup ini tentang keinginan, dan keinginan tersebut menghasilkan sebuah penderitaan. Ini yang mesti teman-teman pahami. Ketika teman-teman bisa memahami akan konsep itu, hidup teman-teman agak sedikit berkurang bebannya, dan bisa tahu porsi kepribadian lu seperti apa. Dan yang tahu porsi kekuatan mental lu, kekuatan perjuangan lu, ya lu sendiri. Pribadi lu sendiri yang bisa menentukan. Kalau toh lu gak kuat, gak tahan banting, ya udah, lu kurangin keinginan-keinginan yang berlebihan. Lu utamakan keinginan yang benar-benar dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan. Hidup tuh harus bisa dipahami secara rasional. Contoh katakanlah kayak gini, di setiap ada masalah kita harus ada pemikiran yang membuat kita merasa lebih mudah. Anggaplah seperti ini, ketika ada orang yang benci, ada orang yang cari masalah sama lu gak usah mikir bahwa wah, dia mah benci gua, walaupun gua mau melakukan hal baik apapun, namanya orang benci ya benci aja. Ya udah, jangan berpikiran seperti itu. Tinggal lu berpikiran positif aja. Oh iya, dia benci sama gua, berarti dia sayang sama gua. Dia lagi merhatiin gua, dia lagi meringatin gua, dia lagi nasehatin gua. Sehingga ketika kita memiliki pemikiran positif tersebut, diri kita akan selalu berbenah diri agar menjadi kepribadian yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan terprovokasi dengan amarah-amarah yang ada di dalam diri kalian. Jangan mempersulit kehidupan kalian, atau sampai putus asa, bunuh diri. Ya, bunuh diri kan bukan salah satu solusi. Justru kalau lu bunuh diri akan menambah masalah. Banyak orang yang dikorbankan. Terus urusan lu di akhirat juga pasti ribet juga kan. Maka dari itu, ketika lu belum siap menghadapi banyak penderitaan, ya udah,
kurangin penderitaan lu, simpelkan penderitaanmu, rampingkan keinginanmu. Kalau toh kalian kuat, kalian sanggup untuk menghadapi banyak penderitaan, oke fine, gak apa-apa. Keinginan lu banyak gak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang gua sampaikan mudah dicerna, mudah dipahami, dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman di luar sana. Cukup sekian dari saya, Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe.